Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa mussallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa kita lanjutkan kajian kita hari ini, dan alhamdulillah kita sekarang telah memasuki hari yang ke-26. Kita lanjutkan kajian ta'lim muta'alim, yang pada kali ini topiknya adalah mengambil pelajaran dari orang yang lebih tua. Wa yanbaghi ayyagtanima syuyukhu wa yastafida minhum wa laysa kulla ma fata yutrak. Hendaknya pelajar bisa mengambil pelajaran dengan orang yang lebih sepuh, ya, yang lebih tua. Walaysa kullu ma fata yutrok. Jangan sampai beliau ini wafat kita tidak bisa mengambil pelajaran apapun dari orang-orang yang lebih senior, lebih sepuh dari kita. Sebelumnya sudah saya sampaikan, dan salah satu hadis Rasul mengingatkan al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu orang ada bersama dengan orang yang lebih tua dari Anda. Nah, ada penjelasannya di situ. Tua itu ya sinan au ilman, baik usia maupun ilmunya. Jangan sampai kita ini berlalu begitu saja nggak dapat apa-apa. Kama qala ustazuna Syekhul Islam fi masihotihi, sebagaimana kata ustadz kami Syekhul Islam yang sudah lanjut usia memberi nasihat. Kamin syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa ma istakhartuhu. Jadi beliau katakan, sering aku bertemu dengan orang yang lanjut usia, yang mulia ilmu dan amalnya, tapi sangat menyedihkan, saya tidak pernah bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi waktunya berlalu begitu saja. Mengapa begitu? Ini masih topik dengan sebelumnya, bahwa seorang pelajar itu harus kemana-mana menyiapkan pena, sehingga ketika ketemu orang yang lebih tua, yang lebih senior, kita bisa menyerap ilmunya, kita bisa nyecep ilmunya. Ketika ada nasihat-nasihat tentang apa saja, lebih-lebih tentang agama ini, tentang kehidupan, kita bisa mencatatnya. Jadi ada keberkahan di dalam pena dan pemiliknya hatta yaumil qiyamah. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali, idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bi a'radi an ilmillahi ta'ala khizyan wa khazanan wa khasaron wasta'idillah minhu lailan wa naharon. Jadi Sayyidina Ali berkata, jika kamu menghadapi suatu perkara, maka tekunilah, maka kajilah masalah itu dengan mendalam. Cukuplah, beliau katakan nasihat beliau, berpaling dari ilmu Allah justru membuat kamu sedih dan menyesal. Mohonlah pertolongan kepada Allah di waktu siang dan malam. Jadi tips menghadapi masalah, tekuni masalahnya, tapi jangan berpaling dari ilmu Allah. Jadi wong urip mesti duwe masalah. Ojo duwe pikiran wong urip ora duwe masalah. Wong urip kok pengen ganti masalah. Nek ganti masalah niku boten enten. Ya. Pengen bunuh diri, mati pun juga tetap membawa masalah. Nanti bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah tentang apa yang dia lakukan. Jadi urip ora ana masalah niku mboten enten. Urip mboten enten masalah niku ten swarga. Terus clear niku. Sukses yang sebenar-benarnya sukses itu ketika kita sudah benar-benar kaki kita berada di pintu surga. Bukankah begitu di dalam Al-Qur'an? Ali Imran itu Allah memberikan gambaran tentang keberhasilan orang, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa saja yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses, orang yang menang. Jadi pahami masalah dengan ilmu. Jangan lari dari ilmu, berpaling dari ilmu, nanti malah jadi masalah. Dan mendekatlah kepada Allah, mohon kepada Allah.
Jadi nek dia masalah aja ngaduh karo saka sing kuwasa. Kalau pelajar punya masalah yang penat, ya ada kisah Ibnu Sina itu punya masalah nggak bisa dipecahkan di laboratorium, dia sholat hajat 2 rakaat mohon kepada Allah dipecahkan masalahnya. Wala budda li talibil ilmi min tahammulish masyaqati wal mazallati fi talabil ilmi. Seorang penuntut ilmu, seorang pelajar harus sanggup menanggung kesulitan. Min tahammulil masyaqah. Jadi pengen tenan-tenan golek ilmu ya harus sanggup menanggung kesulitan. Kesulitan hidup. Wal mazallati dan kerendahan. Harus merendahkan diri ya fi talabil ilmi selama menuntut ilmu. Aja sombong, nanti ilmunya nggak bisa masuk kalau kita sombong. Berikutnya ini menarik. Watamalluku madmumun ila fi talabil ilmi li'annahu la budda lahu minat tamallukil lil ustadi wasyurukai wa ghairihim lil istifadati minhum. Ya. Seorang penuntut ilmu, seorang pelajar maksudnya boleh mencari muka. Jadi cari muka itu perbuatan tercela kecuali dalam menuntut ilmu. Jadi maka seorang murid harus mencari muka di hadapan gurunya. Jadi cari muka, maksudnya cari muka ini secara umum al-aslu nggak boleh, tapi dalam belajar ini minat tamaluki lil ustazi, cari muka dalam bentuk pengertian bahasanya mungkin apa ya, cari muka aktif begitu dalam pembelajaran di hadapan para ustadz dan teman-temannya untuk mengambil manfaat ilmu dari mereka. Jadi kok mencari muka, mungkin istilahnya itu aktif ya, bahasa lebih bagusnya aktif dalam proses pembelajaran di hadapan gurunya, tidak diem saja, sehingga dia bisa mengambil pelajaran dari dari ustadz atau dari gurunya. Kila dikatakan al ilmu aizun, ilmu itu mulia ya, la zulla fihi, tidak akan bercampur dengan kehinaan. La yutraku ila bizullin la izza fihi, dan tidak pernah didapat kecuali hanya lewat kehinaan, merendahkan diri ya. Jadi maksudnya ilmu itu mulia, nggak bercampur dengan kehinaan. Tapi ilmu yang mulia tadi tidak bisa la yutraku ila bizullin, tidak bisa diperoleh kecuali ya dengan merendahkan diri. Jadi jangan sombong. La izza fihi ya, jadi tak bercampur kemuliaan. Kalau kita belajar ya harus bisa benar-benar merendahkan diri di hadapan guru, di hadapan masayikh, dan orang-orang lebih sepuh untuk bertanya tentang apa saja, kemudian yang penting-penting dicatat dan lain sebagainya, sehingga kita dapat keberkahan dari ilmu tersebut. Jadi al ilmu izzun la zulla fi la yutraku ila bizullin. Jadi ilmu itu mulia, tidak bercampur dengan kehinaan, tetapi ilmu tadi tidak bisa diberi kecuali dengan merendahkan diri, menghinakan, bahasa kasarannya begitu, untuk mendapatkan ilmu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada topik mencari pelajaran dari orang-orang yang lebih sepuh, lebih senior. Jadi kalau kita simpulkan, dalam Islam itu bagaimanapun kita itu harus memperhatikan aspek ini untuk bisa mengambil pelajaran yang lebih tua. Tua itu bisa usia, bisa ilmunya. Jadi bisa saja orang itu ilmunya masih muda tapi ilmunya tua. Jadi ada anak muda karena ilmunya yang cukup mumpuni, muda usianya tapi tua ilmunya. Ini yang harus kita
kita cari ilmunya, atau orangnya memang secara usia lebih tua. Mungkin di ilmu-ilmu yang lain Anda lebih tahu, tapi soal pengalaman menghadapi hidup tentu dia lebih tahu. Selalu ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Makanya Rasulullah menegaskan al barokatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama dengan orang yang lebih tua dari Anda, baik ilman maupun sinan, baik ilmunya maupun usianya. Saya kira itu kajian kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.